Ya, saat ini saya memasuki sebuah wilayah gereja yang namanya Gereja Primat Petrus di wilayah Israel. Dan apa itu Gereja Primat Petrus? Ini adalah gereja yang dipercaya sebagai lokasi atau tempat di mana Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus setelah kebangkitannya ya. Nah, kalau kita membaca ceritanya di dalam Injil Yohanes pasal 21, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bertemu dengan Petrus, lalu di tepi danau atau tepi laut Tiberias. Nanti laut Tiberias ada di bagian depan sana, di mana Yesus mengajukan sebuah pertanyaan penting kepada Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan pertanyaan itu disampaikan sebanyak 3 kali. Dan Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus mengajukan sebuah pernyataan yang juga sebanyak 3 kali. Pernyataannya adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, jadi di situ Petrus diberikan sebuah tugas dan tanggung jawab untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Nah, ini apa ini? Pendeta Isra pasti dia tahu ada apa di sini, karena terbati di mana Paus Petrus yang sebagai paus yang paling pertama ya, ditahbiskan oleh Tuhan Yesus di tempat ini, dan paus-paus yang berikutnya sampai yang terakhir di sini. Hampir ada 260-an paus. Jadi yang paling pertama di sini, Petrus. Oke, Bapak Ibu, hanya sedikit. Ya, jadi dengan pernyataan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku, maka orang Katolik percaya bahwa itu adalah penabisan atau peneguhan Petrus sebagai paus pertama. Makanya tadi ditunjukkan oleh Fahmi bagaimana paus urutan demi urutan, mulai pertama adalah Petrus ya. Di Tabga ada 2 lokasi yang kita bisa kunjungi. Satu yang sudah kita mengunjungi gereja multiplikasi kandar roti. Di tempat yang sama di Tabga ada satu gereja lagi yang namanya Pramasi Vita atau Primat Petrus. Gereja di sini didirikan di tempat di mana Yesus menampakkan diri ketiga kalinya terhadap murid-muridnya, menurut yang dicatat dalam Yohanes 21. Tempat ini dinamakan Tabga karena nama ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, hepta, begon. Hepta itu 7, begon mata air, jadi hepta, begon 7 mata air. Dan nama dikasih ke tempat ini karena ada berapa mata air mengalir ke arah danau dan ke arah dataran yang di sekitarnya. Jumlahnya 7. Selalu orang berkata dalam bahasa Yunani, aku mau ke heptabegon, baru datang dari heptabegon. Oleh lidah orang di sini dirubah menjadi Tabga. Itu asal nama ini, Tabga. Dan di Tabga, Bapak dan Ibu, di sebuah gereja yang sangat sederhana dan kecil, namanya Primat Petrus, seperti dijelaskan oleh saudaraku Pak Pendeta. Tempat ini di mana Yesus menampakkan diri untuk ketiga kalinya terhadap murid-muridnya. Di sini pada saat murid-muridnya Kristus datang mencari ikan, mau menjala ikan di Talu Tabga di sini, tapi mereka tidak berhasil, gagal. Tapi Yesus menampakkan diri atas permintaan dari Tuhan Yesus. Mereka menjala ke arah kanan di perahunya, mereka dapat banyak ikan. Nanti mereka balik lagi ke darat di mana Yesus menantikan mereka di atas batu. Batu-batunya di sini lanjut lurus sampai ke dalam gereja di mana Yesus duduk bersama murid-muridnya mempersiap sarapan kepada mereka dan kasih buat mereka termasuk Petrus, dan sambil bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus,
Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Dan Yesus berjawab lagi seperti batung-batung di sini, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali dia berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan begitu, menurut Katolik di sini Petrus ditahbiskan menjadi paus yang paling pertama dalam sejarah kekristenan. Keutamaan yang dikasih oleh Tuhan Yesus kepada Petrus diabadikan dengan sebuah gereja yang didirikan oleh Ordo Fransiskan pada tahun 1930-an. Di dalam gereja Bapak dan Ibu akan melihat karang batu dengan tulisan Mensa Christi. Itu juga tertulis dalam bahasa Yunani. Mensa itu apa? Meja, Christi, Kristus. Jadi meja Tuhan artinya. Kenapa disebut begitu? Karena diperkirakan di atas karang batu itu di mana Yesus duduk bersama murid-muridnya, berarti digunakan sebagai meja buat mereka, di mana dia makan bersama mereka dan kasih misi buat Petrus untuk memimpin dan memelihara orang Kristen pada waktu itu. Tempat ini sangat unik, sangat cantik karena lokasinya memang di pinggir danau, di mana orang ada kesempatan untuk air dan bisa berdoa sebentar, bisa menikmati alam indah, masuk ke dalam gereja untuk melihat karang batu Mensa Christi atau meja Tuhan, batung yang di belakang saya pada saat Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, saudara, ini saya tunjukkan secara lebih dekat. Ini yang tadi dibilang bahwa batu yang dipercaya sebagai tempat Tuhan Yesus duduk bersama-sama dengan murid-murid, yang nanti ada bagiannya di dalam gereja. Coba kita lihat di dalam gereja ya. Ya, ini yang disebut sebagai Mensa Christi. Meja Kristus ya. Nah, diperkirakanlah di batu inilah Tuhan Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan murid-muridnya itu ya. Nah, tentang perkataan Yesus, percakapan Yesus dan Petrus yang kalimat terakhirnya adalah gembalakanlah domba-dombaku, ini dibuatlah sebuah patung di sini untuk menggambarkan hal itu, dan ini adalah patungnya ya. Ya, lihat patung ini, dan di bawahnya itu ada tulisan Feed my sheep ya. Itu apa itu? Gembalakanlah domba-dombaku ya, Yohanes pasal 21. Nah, ini juga ada kelompok penziarah entah dari mana yang juga sedang beribadah di tempat ini. Ya, demikianlah informasi dari Gereja Primat Petrus di Tahwa, Israel. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854.
Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Ezra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.